sekolah Katolik swasta di Yogyakarta yang menawarkan keunikan dengan memberikan keleluasaan kepada murid untuk mempertahankan gaya rambut gondrong dan tidak mengharuskan seragam. Selamat datang kembali di channel kami Karya Vince. Namun sebelumnya kami memohon dukungan Anda bagi kelangsungan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Setelah itu mari simak video ini hingga selesai. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memberlakukan aturan disiplin yang ketat terhadap para siswanya, termasuk dalam hal penampilan seperti pakaian dan rambut. Namun di Yogyakarta, terdapat sebuah sekolah yang menonjol karena kebijakan yang unik, yaitu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk tidak mengenakan seragam dan memelihara rambut gondrong. Sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Atas atau SMA Collese de Brito yang sering disebut JB, singkatan dari Johannes de Brito. Sekolah Menengah Atas Collese de Brito merupakan sebuah sekolah Katolik yang telah berdiri sejak tahun 1948, terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Collese de Brito memang menjadi pilihan favorit utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, seringkali masuk dalam 10 besar sekolah terbaik berdasarkan nilai ujian tulis berbasis komputer. Meskipun tahun ajarannya dimulai bersamaan dengan sekolah lain, namun ternyata kuota siswa baru untuk kelas 10 sudah terpenuhi sejak bulan Januari. Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, karena pendaftaran untuk sekolah ini telah dimulai sejak bulan September dan Oktober tahun sebelumnya. Sejarah SMA Collese de Brito. Setelah pemerintah pendudukan Jepang menghapus peraturan yang melarang pihak swasta mendirikan sekolah, para anggota Bruder CCI bersama dengan suster-suster dari Ordo Carolus Borromeus dan Franciskanes mendirikan sebuah lembaga pendidikan menengah Katolik, setara dengan tingkat sekolah menengah pertama. Melihat kebutuhan untuk menampung lulusan sekolah menengah pertama tersebut, mereka merasa mendesak untuk mendirikan sebuah sekolah menengah atas yang berlandaskan prinsip-prinsip Katolik. Atas persetujuan bersama Yayasan Canisius di bawah pemimpin Romo Jojo Seputro, dengan para Romo Jesuit dan para suster Carolus Borromeus, didirikanlah Sekolah Menengah Atas Canisius yang dibuka secara resmi pada tanggal 19 Agustus 1948. Murid angkatan pertama adalah campuran putra-putri berjumlah 65 orang. Waktu itu tempatnya menumpang di ruang atas SMP Bruderan Kidul Loji. Seiring berlalunya waktu, SMA Collese de Brito yang sebelumnya merupakan sekolah campuran untuk putra dan putri mengalami pemisahan. Siswa putra sekarang berada di gedung di Jalan Bintaran Kulon 5 yang dikelola oleh para Romo Yesuit dan diberi nama SMA Santo Johannes de Brito. Sementara itu, siswa putri yang diasuh oleh para suster Carolus Borromeus menempati gedung di Jalan Sumbing 1, kini Jalan Sabirin, dengan nama SMA Stella Duce yang artinya bintang penuntun. Kemudian, SMA Collese de Brito mengalami perpindahan gedung sekolah, yakni di daerah Demangan. Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung baru dilakukan oleh Monsinyur Sugija Pranata, Serikat Yesuit yang waktu itu menjabat Vikaris Apostolik Semarang. Pada tanggal 9 Juni 1953, oleh pembesar Serikat Yesus di Roma, nama SMA Santo Johannes de Brito diubah menjadi SMA Collese de Brito. Nama de Brito diambil dari nama seorang misionaris Yesuit asal Portugal yang terbunuh sebagai martir di Madurai, India pada tahun 1693. Mengenal SMA Collese de Brito. Selama ini, SMA Collese de Brito telah menjadi sekolah yang unik karena banyak siswanya yang memiliki rambut panjang, gondrong, dan hanya wajib mengenakan seragam sekali. Setelah itu, siswa diberikan kebebasan untuk mengenakan pakaian apapun selama terlihat rapi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Jejaring SMA Collese de Brito, Srianto, menyatakan, siswa diizinkan mengenakan kaos selama memiliki kerah, dan mereka dapat memilih untuk tidak memakai sepatu, asalkan bukan sandal jepit. Penggunaan sandal sepatu juga diperbolehkan. Pria yang akrab dipanggil Joyo ini mengungkapkan bahwa saat ini sekolah mereka memiliki 890 siswa, yang terbagi ke dalam 5 kelas matematika dan IPA atau MIPA, 3 kelas IPS, dan 1 kelas bahasa.
Mereka sedang mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih fokus pada pembentukan pemimpin pelayanan. SMA Kolese de Brito memang tidak memberlakukan aturan yang terlalu ketat terkait dengan atribut fisik. Para siswa diperbolehkan berambut panjang dan tidak diwajibkan memakai sepatu. Mereka juga diperbolehkan memiliki rambut gondrong, namun tidak diizinkan memberikan warna buatan pada rambut. Mereka yang memiliki gimbal boleh, asalkan gimbal itu alami dan bukan hasil pembuatan. Yang penting, asal itu alami, maka diizinkan. Termasuk memiliki rambut gondrong sepanjang apapun. Jelasnya. Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Karena SMA Kolese de Brito memiliki spirit kebebasan untuk menjadi pribadi yang bebas. Seragam, rambut gondrong sepatu, itu hanya atribut hal utama, dan bisa dipilih sejauh membantu sampai tujuan. Ini desain sejak awal berdiri. Meski kelasnya terbuka, tetapi tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Justru malah melatih konsentrasi siswa mengikuti pembelajaran karena terbiasa tidak terganggu dengan aktivitas lain di luar mereka. Ujarnya lagi. Sekolah ini menerapkan pendekatan pembelajaran yang menekankan konsep 1L5C yang melibatkan leadership, kepemimpinan, kompeten, kecakapan intelektual, konsien, hati nurani yang benar, compassion, kepandaian otak, konsisten dalam pendirian, dan komitmen. Semua aspek ini diarahkan untuk membentuk profil siswa de Brito. Demikian disampaikan oleh Joyo. Pelajaran agama menjadi pembelajaran religiusitas. SMA Kolese de Brito kini justru fokus mengedepankan nilai-nilai keutamaan, bukan lagi mengkotakkan diri dalam nilai agama. SMA Kolese de Brito memiliki sejumlah fasilitas di lingkungan sekolahnya, yakni laboratorium, kapel, ruang diskusi, aula, laboratorium alam, lapangan, dan perpustakaan. Di kalangan anak-anak muda, SMA Kolese de Brito sangat populer karena penampilan para siswanya yang berbeda, tidak berseragam, berambut gondrong, dan gaya eksentrik yang berkesan bebas menjadi kekhasan dari sekolah khusus untuk laki-laki ini. Selain pembelajaran tatap muka, sekolah ini juga mengajarkan kemasyarakatan. Mereka memiliki program live-in sosial seperti tinggal di perkampungan pemulung, ataupun di panti asuhan cacat ganda di mana para siswa diminta merawatnya. Semua itu dilakukan untuk membentuk profil siswa yang memiliki outcome di mana setelah keluar dari SMA Kolese de Brito, diharapkan menjadi pemimpin pelayanan yang unggul di bidang akademik, terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Mereka dapat memiliki pribadi yang berhati nurani benar, pribadi yang berbela rasa bagi sesama, dan berkomitmen sebagai pejuang keadilan, serta setia bertindak seturus dengan yang dipikirkan dan dikatakan. Banyak tokoh yang ternyata alumni dari sekolah ini. Mereka diantaranya ada yang menjadi Duta Besar Vatikan, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kriswanto, Direktur Utama Ciputra Group Agung Kris Primandoyo, dan berbagai seniman tersohor di tanah air, seperti Ari Wulu, seorang musisi, Program Director, dan Creative Director. Vregas Bhanuteja yang berprofesi sebagai sineas dan sutradara film. Itulah SMA Kolese de Brito, yang merupakan SMA swasta terbaik di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sekolah unik yang bebaskan muridnya gondrong dan tak berseragam. Ayo, ada yang berminat dan tertarik? Bagi siswa yang tertarik melanjutkan pendidikan di SMA Kolese de Brito, bisa melihatnya langsung di laman SMA Kolese de Brito. Termasuk prosedur penerimaan peserta didik baru. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami.